Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah. Selama ini, kaum Salafi Wahabi selalu getol menyesatkan umat Islam yang tak selaras dengan ideologinya. Mereka cenderung melakukan beragam cara, terutama melalui tindakan-tindakan anarkis yang meresahkan banyak kalangan. Padahal, ketika dilakukan kajian mendalam, justru Salafi Wahabilah yang syarat dengan pemahaman menyesatkan. Sesat karena berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang terkandung di dalam hadis dan Al-Quran. Setidaknya, dalam buku tersebut memberikan gambaran jelas akan hal itu. Buku yang berjudul Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Ini secara komprehensif mengungkap kesesatan pemikiran para ulama yang menjadi panutan utama kaum Salafi Wahabi. Di dalamnya dijelaskan betapa para ulama Salafi Wahabi itu menggerus otentisitas ajaran Islam, disesuaikan dengan kepentingan mereka. Terdapat 3 tokoh utama Salafi Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan Muhammad Nashiruddin Albani. Pemikiran mereka nyaris tidak membangun jarak dengan kerancuan serta beragam penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan Ibnu Taimiyah, yakni soko guru Salafi Wahabi, adalah meliputi spirit menyebarkan paham bahwa zat Allah sama dengan makhluknya, meyakini kemurnian Injil dan Taurat bahkan menjadikannya referensi. Alam dunia dan makhluk diyakini kekal abadi. Membenci keluarga Nabi, menghina para sahabat utama Nabi, melemahkan hadis yang bertentangan dengan pahamnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pada itu, wajar manakala ratusan ulama terkemuka dari berbagai mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Jafari atau Ahlul Bait, dan Syiah Isna Asyariyah sepakat atas kesesatan Ibnu Taimiyah. Juga kesesatan orang-orang yang mengikutinya, kaum Salafi Wahabi. Lihat diantaranya kitab Al-Wahabiyah fi Suratihi Al-Hakikiyah karya Saib Abdul Hamid dan kitab Ad-Dalilu Kafifir Rodi Al-Wahabi karya Syekh Al-Bairuti. Sebagai penguat dari fenomena itu, terdapat ratusan tokoh ulama, ahli fikih, dan kodi yang membantah Ibnu Taimiyah. Para ulama Indonesia pun ikut andil dalam menyoroti kesesatan Ibnu Taimiyah ini. Seperti Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, Rois Am Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Abul Fadol dari Tuban, Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid dari Kendala, Jawa Tengah, dan ulama-ulama Nusantara tersohor lainnya. Pendiri Salafi Wahabi, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, juga membiaskan pemikiran yang membuat banyak umat Islam galau kehidupannya. Ragam nama dan pemikiran ulama yang menguak penyimpangannya dimunculkan secara terang-terangan dalam buku tersebut, dilengkapi dengan argumentasi yang nyaris tak bisa terpatahkan. Dibanding Ibnu Taimiyah, sikap keberagamaan Abdul Wahhab tak kalah memiriskan. Ada 11 penyimpangan Abdul Wahhab yang terbilang amat kentara, yakni, mewajibkan umat Islam yang mengikuti mazhabnya hijrah ke Najd, mengharamkan sholawat kepada Nabi, menafsirkan Al-Quran dan berijtihad semaunya, mewajibkan pengikutnya agar bersaksi atas kekafiran umat Islam, merasa lebih baik dari Rasulullah, menyamakan orang-orang kafir dengan orang-orang Islam, mengkafirkan para pengguna kata Sayyid, mengkafirkan ulama Islam di zamannya secara terang-terangan, mengkafirkan Imam Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Farid, mengkafirkan umat Islam yang tidak mau mengkafirkan, dan memuji kafir Quraisy munafik murtad tapi mencaci kaum muslimin. Nasib Abdul Wahhab tidak jauh beda dengan Ibnu Taimiyah. Ratusan tokoh ulama sezaman dan setelahnya menyatakan kesesatannya. Di antara para ulama yang menyatakan hal itu adalah ulama terkenal Ibnu Abidin Al-Hanafi di dalam kitab Rodul Muhtar Alat Duril Muhtar.
Juga Syekh Asy-Syawi Al-Misri dalam hasyiahnya atas kitab Tafsir Jalalain ketika membahas pengkafiran Abdul Wahhab terhadap umat Islam. Searah dengan Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab, Muhammad Nashiruddin Albani melakukan tindakan yang membentur kemurnian ajaran Islam. Ia telah mengubah hadis-hadis dengan sesuatu yang tidak boleh menurut ulama hadis. Sehingga, sebagaimana diakui Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, Albani tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan nilai suatu hadis, baik sahih maupun doif. Selain ketiga ulama di atas, ada 18 ulama Salafi Wahabi yang juga diungkap dalam buku tersebut. Mereka telah menelurkan banyak karya dan memiliki pengaruh besar terhadap konstelasi pemikiran kaum Salafi Wahabi. Di samping itu, Syekh Idahram juga menghimbau agar umat Islam mewaspadai terhadap tokoh Salafi Wahabi generasi baru. Mereka adalah anak murid para ulama Salafi Wahabi. Secara umum, mereka berdomisili di Saudi Arabia. Menariknya, buku tersebut kaya perspektif. Referensi yang digunakannya langsung merujuk pada sumber utama. Data-datanya terbilang valid. Validitas data tersebut dapat dimaklumi, mengingat karya fenomenal tersebut berpangkal dari hasil penelitian selama 9 tahun, mulai tahun 2001 sampai tahun 2010. Narasi kebencian Salafi dan Wahabi kepada Ahlul Bait. Rasulullah memiliki keturunan yang masih eksis hingga saat ini, dan orang Nusantara lebih akrab mengenalnya dengan sebutan Habib, Syarif, Syarifah, atau Sayyid. Keturunan Nabi berasal dari Sayyidah Fatimah yang menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hanya dari garis inilah Rasulullah menurunkan zuriyah hingga saat ini. Hasan dan Hussein adalah cucu Rasulullah yang dalam riwayat sangat dicintai Nabi Muhammad. Akan tetapi, ternyata golongan Salafi Wahabi yang berembrio dari pemahaman Ibnu Taimiyah tercatat pernah mengeluarkan statement kurang pantas kepada Ahlul Bait. Sebagai paham yang berembrio dari Ibnu Taimiyah, Salafi Wahabi tentu sedikit banyak mewarisi pemahaman kepada guru besarnya tersebut. Maka tidak heran belakangan Salafi Wahabi kurang simpati dengan para habaib di Nusantara. Keterkaitan Salafi Wahabi dengan Ibnu Taimiyah. Hubungan gerakan paham Salafi Wahabi khususnya di Nusantara dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tidak dapat dipisahkan. Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan ruang pembenaran kepada golongan Salafi Wahabi untuk menuduh, mensyirikan, dan membid'ahkan banyak amaliyah Muslim di Nusantara. Ulasan deskripsi profil Ibnu Taimiyah baik dalam bentuk tulisan maupun video banyak beredar di internet. Karena memang pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi rujukan Muhammad bin Abdul Wahhab, pencetus gerakan pemurnian Islam ala beliau sendiri yang kemudian terkenal dengan Wahabiyah. Sedangkan nama Salafi menjadi pilihan selanjutnya gerakan Wahabi sebagai jubah baru karena nama lama terkesan kurang menarik. Penelusuran literasi golongan Salafi Wahabi yang mana mereka memiliki jargon kembali ke Al-Quran secara langsung ternyata hanya menjadi jargon belaka. Salafi Wahabi dengan sangat telanjang selalu merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan dalam menolak amaliyah Maulid Nabi dan dianggap bid'ah oleh Salafi Wahabi menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah. Padahal perlu diketahui bahwa para ulama telah berselisih pendapat mengenai tanggal kelahiran beliau. Apalagi merayakan Maulid sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Padahal ada faktor pendorong untuk memuliakan Nabi dan tidak ada faktor penghalang di kala itu. Seandainya merayakan Maulid terdapat maslahat murni, maka para salaf tentu lebih pantas melakukannya daripada kita. Karena sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai dan mengagungkan Rasulullah daripada kita. Mayoritas tuduhan bid'ah, syirik, dan sesat yang lontarkan oleh Salafi Wahabi berlandaskan dalil dari Ibnu Taimiyah. Baik tahlilan, ziarah, yasinan, maulidan,
istiosah, dan amalia-amalia lain yang diklaim mengandung unsur bid'ah, syirik, dan sesat. Wahabi Salafi dan Ahlul Bait. Salah satu tokoh ulama Salafi Wahabi yang ada di Nusantara adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang merupakan murid langsung Syekh Utsaimin, Mufti besar Salafi Wahabi. Maka pemikiran Ustadz Yazid Jawas sangat mirip dengan gurunya tersebut, termasuk mirip dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Sama halnya kesamaan pemikiran Ustadz Yazid Jawas dengan gurunya. Maka pemikiran Ibnu Taimiyah yang dalam beberapa literasi memiliki argumen kurang suka dengan Ahlul Bait diadopsi oleh Ustadz Yazid. Pernyataan beliau yang banyak ditemukan di platform digital menunjukkan bahwa Ustadz Yazid Jawas tidak memandang Ahlul Bait sebagai panutan. Bahkan beliau banyak menyebut habaib. Ahlul Bait dalam narasi ceramahnya terjebak dalam kubangan perbuatan bid'ah, gila kehormatan, dan penyembah kuburan. Kiranya pemikiran Yazid Jawas sama dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Syekh Idahram sebagai berikut. Siapa saja yang memanggil-manggil Ali bin Abi Thalib, maka dia benar-benar kafir. Dan siapa saja yang ragu untuk mengkafirkannya, maka dia juga telah kafir. Tentunya pandangan orang Sunni tidak se-ekstrim pandangan Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh orang Salafi Wahabi. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika ada pernyataan yang kurang pas ataupun salah, semuanya adalah murni kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.